Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anaknya Bu Guru yang hebat. Nah, hari ini kalian akan belajar tema bersama Bu Guru. Kita akan belajar tentang bunyi anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian masih mengingat bunyi itu apa ya? Nah, jadi untuk mengingatkan kalian kembali, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Contohnya saja tenggorokan kita ini. Di tenggorokan kita ada pita suara. Jika kita berbicara, kalian bisa merasakannya. Nah, tenggorokan kita akan bergetar, itu tandanya bahwa pita suara kita bergetar sehingga kita bisa mengeluarkan bunyi atau suara. Semua yang dapat menghasilkan bunyi kita sebut sebagai apa anak-anak? Masih ingat? Kita sebut sebagai sumber bunyi. Anak-anak, bunyi itu memiliki sifat-sifat. Salah satunya adalah yang pertama ya, kita lihat satu, bunyi itu dapat merambat anak-anak. Nah, merambat melalui apa saja? Melalui media apa saja? Ada 3 cara perambatan bunyi. Yang pertama bisa melalui benda padat. Yang kedua bisa melalui benda cair. Dan yang ketiga bisa melalui benda gas atau udara. Nah, sekarang yang pertama kita akan buka dulu ya, bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Nah, bagaimana sih Bu Guru kok bisa bunyi itu sampai ke telinga kita? Bagaimana cara merambatnya melalui benda padat? Nah, anak-anak, ketika kalian pergi ke rumah temanmu atau saudara kalian, nah, kemudian apa yang kalian lakukan? Kalian akan mengetuk pintu, tuk 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 tuk. Nah, coba sekarang ya, kalian coba dekatkan telinga kalian ke pintu ya, ke pintu, kemudian ketok pintunya, tuk 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 tuk. Nah, apa yang akan terjadi? Kalian akan bisa mendengarkan bunyi tersebut. Nah, dan orang yang ada di rumah tersebut juga akan bisa mendengar bunyi itu. Karena apa? Bunyi itu tersampaikan merambat melalui benda yang padat itu tadi. Apa benda padatnya? Yaitu pintu. Yang kedua, contohnya yang kedua adalah coba kalian dekatkan telinga kalian ke meja yang ada di sekitar kalian. Dekatkan ke meja, kemudian ketuk meja itu menggunakan pensil. Tuk, 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 tuk. Nah, telinga kalian akan menangkap getaran yang ada yang berasal dari ketukan pensil itu tadi. Itu dapat membuktikan bahwasanya bunyi itu bisa merambat anak-anak melalui benda padat. Benda padat apa yang kita punya ini tadi? Adalah meja ya. Jadi bunyi juga dapat merambat melalui benda padat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Benda cair itu apa anak-anak ya? Air, oli, minyak itu adalah contoh-contoh benda cair. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih Bu Guru bunyi yang merambat melalui benda cair itu seperti apa sih? Nah, kita lihat ya. Jadi bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya yang pertama adalah ketika kalian memegang batu ya, kalian melempar batu itu ke sungai. Siapa yang pernah mencoba melakukan hal tersebut? Nah, kita lemparkan batu itu ke sungai, kemudian terdengar suara blung, ya kan? Airnya berbunyi. Nah, itu menandakan bahwa bunyi yang kita dengar tadi asalnya adalah dari dalam air. Nah, air itu tadi berbunyi sehingga air itu bisa menjadi media untuk merambatkan bunyi agar bunyi itu sampai kepada telinga kita. Yang kedua anak-anak, nah kalian tahu kan biasanya ada nelayan-nelayan yang nakal yang mencari ikan di laut ya, yang mencari ikan di laut dengan cara yang curang. Misalkan mereka bawa bom pukat ya, itu dilemparkan ke lautan, kemudian akan terdengar suara boom. Nah, suara itu tadi berasal dari dalam laut atau air yang telah meledak bomnya itu tadi ya, bom untuk ikannya itu tadi. Nah,
itu membuktikan bahwa bunyi yang ada di dalam air itu bisa sampai terdengar ke telinga kita itu karena bunyi dapat merambat melalui media air juga, anak-anak. Contoh yang lainnya masih banyak ya. Misalkan ada pesawat ya. Pesawat ini mengalami kecelakaan, kemudian tiba-tiba jatuh ke dalam air, meluncur ke dasar lautan, kemudian tiba-tiba ada nelayan yang mendengar suara boom yang sangat keras sekali. Nah, hal itu juga membuktikan bahwa meskipun pesawat itu meledaknya di dalam air, di dasar lautan, tapi kita bisa mendengar suara ledakan itu karena bunyi itu merambat juga melalui air, anak-anak, sehingga sampailah bunyi itu kepada telinga kita sehingga kita bisa mendengarnya. Nah, yang ketiga, anak-anak, bunyi itu dapat merambat melalui benda gas. Benda gas itu contohnya apa? Ya udara, anak-anak. Udara itu adalah benda gas. Nah, kita lihat contohnya apa? Bu Guru, kok bunyi bisa merambat melalui benda gas? Yang pertama adalah bel listrik rumah atau sekolah. Nah, kalian coba kalau misalkan di sekolah, tet tet tet, bunyinya bel sekolah kan seperti itu. Nah, padahal bel sekolah itu diletakkan di kantor ruang guru. Tapi kenapa semua kelas-kelas, semua dari kalian bisa mendengarnya? Itu karena bunyi yang berasal dari bel listrik itu tadi tersampaikan melalui udara. Jadi gelombang bunyi itu merambat melalui udara sehingga sampailah ke telinga kita meskipun kita jauh dari sumber bunyinya, yaitu bel listrik itu tadi. Nah, kalau kalian di rumah juga coba bel listrik kalian pasang di depan rumah, kemudian ada tamu pencet bel, teng tong. Nah, padahal kalian ada di dalam kamar mandi, tapi kalian tetap bisa mendengarnya karena itu tadi gelombang bunyi itu tersampaikan kepada telinga kita melalui udara. Yang kedua adalah telepon rumah atau telepon genggam. Nah, kering kering. Nah, bunyi kan? Bunyi, kita angkat ya. Nah, ternyata anak-anak, bagaimana kita bisa mendengar suara ini tadi? Suara dari telepon ini tadi. Sebetulnya suara si penelpon ini tertangkap oleh gelombang pemancar ya, gelombang pemancar telepon yang kemudian tersampaikan melalui udara, melalui listrik juga kepada telinga kita. Kemudian yang ketiga, contohnya adalah sirine ambulan, suara pemadam kebakaran. Wiu 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 wiu. Dari jarak 100 meter, 200 meter, 300 meter, kita sudah bisa mendengar suaranya. Oh, dari jauh sudah kedengaran. Wih, ini apa ya, suara ambulan atau pemadam kebakaran ya? Ternyata anak-anak, bunyi itu meskipun jauh ya, meskipun ambulan itu jaraknya masih 500 meter dari kita, tapi kita bisa mendengarnya karena apa? Yaitu tadi gelombang bunyi itu merambat melalui udara sehingga terdengar oleh telinga kita. Yang keempat, contohnya kalian yang punya lonceng ya, atau ini deh, coba tukang bakso, biasanya kan ada tok 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 bakso gitu kan ya, atau kalau misalkan lonceng linting 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 linting. Nah, itu ya misalkan kucing yang berlari klincing klincing klincing. Nah, kalian kan bisa mendengar suaranya itu meskipun kan jauh kan dari kalian, tidak dekat, tidak ada di hadapan kalian loncengnya, kemudian Pak tukang baksonya tidak ada di depan kalian, tapi kalian bisa mendengar, oh itu Pak baksonya udah lewat, itu ini mau nyampe ini kayaknya gitu. Nah, itu karena apa? Karena bunyi atau suara ketukan dari alatnya Pak tukang bakso ini tadi, atau lonceng yang kita bunyikan kerincing-kerincing ini tadi, yang ada di kakinya kucing ini tadi, bisa kita dengar karena merambat melalui udara sehingga sampai kepada telinga kita, anak-anak. Nah, sekarang ya, terus Bu Guru. Nah, kan bukan hanya di bumi kan, ada planet lainnya, di atas sana ada bulan, katanya kita bisa menginjakkan kaki di bulan. Nah, tapi kenapa Bu Guru? Apakah kita bisa mendengar suara-suara dari luar angkasa, dari bulan, dari Mars, dari planet Merkurius gitu ya?
Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar suara dari bulan? Orang yang sudah mendarat di bulan, kemudian apakah kalian pernah bisa menerima telepon atau pernah mendengar suaranya mereka ketika berteriak gitu? Apakah kalian pernah mendengar betapa dahsyatnya ketika bintang itu bertabrakan ya? Itu sebetulnya menghasilkan suara yang sangat besar sekali. Namun anak-anak, kita tidak bisa mendengarkan suara yang ada di luar angkasa tersebut, baik di bulan atau di planet itu. Kita tidak bisa mendengarnya karena apa? Di luar angkasa itu hampa udara. Jadi di luar angkasa itu tidak ada udara, anak-anak. Seperti kita ini ya. Kita ini bernafas dengan menggunakan udara yang ada oksigennya ini. Nah, ketika kita ada di luar angkasa, di bulan atau di planet lain, makanya itu kan para astronot itu menggunakan helm yang di dalamnya itu bisa memberikan kita ruang untuk bernafas, ada oksigennya seperti di bumi. Karena di bulan itu tidak ada udara. Jadi dia ruang hampa udara namanya anak-anak. Jadi tempat yang tidak memiliki udara, tidak memiliki oksigen itu, tidak memiliki udara seperti yang ada di bumi ini, namanya itu adalah ruang hampa udara. Dan karena tidak ada udara, maka mau sekeras apapun bintang-bintang di atas langit itu bertabrakan, kita tidak akan bisa mendengarnya. Karena tidak ada media udara ini tadi yang untuk merambatkan bunyi agar sampai ke telinga kita. Padahal sebetulnya jika saja dia memiliki udara, tentu betapa dahsyatnya, betapa besarnya suara yang akan kita dengarkan itu tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi di ruang hampa udara, di tempat yang tidak memiliki udara, kita tidak akan bisa mendengarkan bunyi sama sekali karena tidak ada media untuk merambatkan bunyinya ya. Kemudian, nah, Bu Guru, melalui media apakah yang bisa cepat kita mendengar bunyi gitu, yang bisa membuat telinga kita lebih cepat menangkap bunyi? Tadi kan ada media. Jadi bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, dari ketiga media ini Bu Guru, mana yang bisa membuat kita mendengar bunyi lebih cepat? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kalian akan melakukan praktikum ya anak-anak. Akan ada 2 praktikum. Yang pertama, ini adalah percobaan pertama ya. Nah, kalian bisa membentuk kelompok bersama teman kalian yang rumahnya dekat. Bisa 2 atau 3 orang ya. Tapi kemudian kalian lakukan percobaan seperti yang ada di halaman yang Bu Guru tampilkan ini. Nah, jangan lupa membuat laporannya. Jadi semua yang tampak di percobaan ini harus kalian tulis, kemudian ada yang harus didiskusikan. Ada 1, 2, 3, 4 yang harus didiskusikan. Tulislah semuanya ini di HVS atau folio bergaris. Nah, kemudian ada percobaan yang kedua anak-anak. Nah, percobaan yang kedua ini juga kalian bisa lakukan bersama kelompok kalian, 2 atau 3 orang saja ya, karena kita sedang dalam masa pandemi corona, jadi kalian tidak boleh berkumpul dengan banyak-banyak teman kalian. Nah, ini juga sama di percobaan kedua, tulis di HVS atau folio bergaris. Formatnya sama persis seperti yang Bu Guru tampilkan ini. Tulis di folio atau HVS bergaris. Bu Guru, kalau rumah saya jauh sama teman saya, kalau kalian sanggup mengerjakan sendiri, silakan dikerjakan sendiri. Bu Guru tidak memaksa, karena kalau misalkan jauh, kalian bekerja kelompok terpaksa ya, itu akan berbahaya juga untuk kalian. Jadi kalian boleh berkelompok dengan teman yang rumahnya dekat saja. Lalu Bu Guru, kapan tugasnya ini dikumpulkan? Kumpulkan tugas ini hari Sabtu anak-anak ya. Jadi hari ini kalian bisa melakukan percobaan ya, bisa melakukan persiapan untuk percobaan. Besok juga masih ada waktu untuk mengerjakan. Kemudian laporannya dikumpulkan ke sekolah hari Sabtu anak-anak ya. Nah, kemudian nanti hari Sabtu kalian mengumpulkan laporan. Jadi jangan lupa dikerjakan di HVS atau di folio bergaris. Buat laporan ini sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena itu akan menentukan penilaian dari Bu Guru. Juga jangan lupa dalam proses percobaan ini kalian boleh merekam melalui video atau memfotonya.
Jadi ada bukti bahwa kalian betul-betul kerja, bahwa kalian betul-betul melakukan percobaan. Oke anak-anak, semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan ke Bu Guru melalui WhatsApp atau video call atau telepon melalui WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.